Kemudian kita mencoba pelajari pupuk anorganik dan organik ya. Tentu kalau tadi sudah belajar banyak tentang pupuk, siapa yang bisa menjabarkan apa itu arti pupuk, pengertian pupuk? Ada? Simpelnya apa, Pak? Sesuatu yang kemudian kalau ini kita lakukan maka akan meningkatkan bla 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 bla. Misalnya gitu. Dan apa itu sesuatu? Sesuatu gitu. Ini lagi ada lagu. Nanti lagunya apa? Lagi romantis lagi. Jangan ini kalau biar nggak ngantuk. Ada? Ya, kita juga lihat. Mari kita lihat aja sama-sama. Biar nggak ngantuk. Ada sesuatu bahan, entah satu benda, entah sesuatu cairan, entah apapun bentuknya yang digunakan atau dicampurkan atau dimasukkan atau disiramkan, apapun lah yang mengubah tadi kata Pak Oik, ada fisika, biologi dan kimia tanah sehingga menjadi lebih baik atau meningkatkan produktivitas pertumbuhan tanaman dan lain-lain sebagainya. Bangunan tentunya di dalam apa yang kita berikan sesuatu itu tentu mengandung unsur hara tanaman ya. Nah, itu yang ditambahkan ke dalam tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Nah, saya bilang itu sesuatu. Jadi kalau diingat pupuk itu adalah sesuatu. Ya, jadi kalau mau ingat ya sesuatu itu kata Thomson tahun 75 ya. Itu udah. Padahal kalau dibilang kita sudah lakukan itu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun nenek moyang kita. Cuman kita tidak pintar berteori, tidak pintar mengklaim. Padahal itu adalah kebiasaan yang pernah kita lakukan. Kalau seperti batik, membuat tempe, semua orang diklaim oleh Malaysia itu adalah negara produk mereka dan sebagainya, mereka kembali ke mual berpromosi. Silakan saja, tapi itulah menafikan suatu negara, mengklaim suatu produk orang lain menjadi produknya sendiri, tidak malu sebenarnya. Makanya malu Pak, karena gaya Malaysia itu memang seperti itu, ada suatu. Oke, kita lanjut sorry. Nah, beda dengan pemupukan. Ini nggak ada satu tadi tiba-tiba langsung ke sini ya. Beda dengan pemupukan. Tadi pupuk ada sesuatu, pemupukan melakukan sesuatu. Artinya apa? Kegiatan pemberian sesuatu, kembali lagi penambahan zat hara atau unsur hara pada tanah untuk meningkatkan kesuburan, meningkatkan produksi tanaman, sehingga pertumbuhan produktivitas hasil dan regenerasi tanaman dapat berjalan dengan baik. Tentu sebetulnya alam sendiri sudah menyediakan sesuatu itu, gitu. Dari Allah ciptakan sesuatu itu. Hanya kan kadang-kadang kita itu masa manusia ini kadang-kadang suka instan, ingin sesuatu yang instan, ingin sesuatu yang cepat, ingin sesuatu yang menghasilkan. Nah, maka kita membuat suatu uji coba lah, orang tertentu melakukan uji coba kemudian mencobakan ke dalam suatu siklus tanah yang bisa meningkatkan pertumbuhan. Dulu tanaman buah sekian bisa sekian tahun berbuah dan sebagainya. Coba saya tanya dalam referensi, kenapa buah ini dalam satu pot sudah berbuah dan sebagainya? Ada yang namanya pupuk kristal. Pupuk kristal satu kecil gini harganya 25.000. Kemudian saya pelajari lagi, kopi cepat sekali berbuah. Saya ada beberapa referensi, memang itu sah-sah saja orang mengklaim. Tapi tidak mungkin kalau alami itu bisa melakukan secepatnya itu. Nah, artinya seperti manusia disuntik steroid sehingga cepat mengembang ototnya. Itu ada. Nah, simulasi itu baik itu dipakai oleh binatang, manusia maupun
makhluk hidup lainnya. Nah, setelah saya pelajari, memungkinkan itu satu zat yang bisa mereaksi cepat, merespon cepat, membuat suatu pertumbuhan cepat dan sebagainya. Tapi apabila sesuatu itu dipaksa, sesuatu itu dipaksakan dengan zat yang menurut dia itu sah-sah saja, artinya suatu saat kalau hidup, apabila dipaksa dia punya kecenderungan akan merasa jenuh, karena ibarat manusia dipaksa untuk kerja rodi, akhirnya dia melalui kelelahan, kemudian dia mati. Nah, itu yang bilang pupuk kristal dan sebagainya, saya coba. Oke, pohon itu kecil segini 2 meter sudah berbuah banyak dengan pupuk begitu. Hanya yang bisa mampu mau berbuah 2, paling maksimal 3 kali, selanjutnya mati. Artinya ada memang suatu rekayasa untuk memicu pertumbuhan. Tapi apabila tumbuhan itu dipaksa untuk berbuah, misalnya tanaman durian bisa berbuah sampai 20, 25 tahun atau 30 tahun. Tapi apabila dengan kondisi jadi dipaksa, maka dia 5-6 tahun atau 10 tahun maksimal sudah tidak mau berbuah lagi. Mungkin paksa tumbuh, tapi zat hormon untuk memproduksi itu, karena dia dipacu terus untuk mengalami pertumbuhan, menghasilkan buah, maka dia mengalami kemandegan, stagnan pada satu pertumbuhan tertentu, dia mengalami kejenuhan. Ibarat manusia mau dipaksa pun punya maksimal tertentu dan akhirnya mati. Ya, ini yang terjadi. Kita suntikan steroid, bahwa dalam studi mengembang itu di YouTube lihat, itu Ajim dan sebagainya. Dia mengembang otot, tapi bukan perkembangan otot dia yang lakukan untuk olahraga. Dia hanya memacu otot untuk merangsang pertumbuhan otot, hanya mengembang, akhirnya timbul penyakit lain. Banyak sekali yang terjadi. Nah, itu yang perbedaan yang apabila kita menggunakan salah satu pupuk. Nah, tapi di sini memang kita diawasi pertumbuhan yang tidak boleh melebihi batas, hingga ada sertifikasinya, kadar apa yang dibolehkan, diizinkan, jika tidak mengganggu pertumbuhan tanaman dan meracuni manusia itu sendiri. Nah, untuk kita ketahui, coba yang tahu ada berapa jenis pupuk dan apa saja, Pak? Pupuk NPK, Urea, apa lagi? TSP, ACE, yang biasa dibeli ya, dibeli. Lu udah kemasan semua ya? Pabrikan ya? Pabrikan semua gitu. Itu yang kita kenal dengan adanya anorganik. Tadi suatu bahan aduh, ya. Kenapa? Oh iya. Ya, itu adalah anorganik, suatu produk yang memang dihasilkan melalui bahan-bahan tertentu yang memiliki kandungan yang sama yang dimiliki orang, kemudian dia menghasilkan pupuk buatan yang dihasilkan manusia atau pabrik. Karena semua bisa kita teliti, bisa kita lihat, kita bisa buat dengan alat-alat bantuan, misalnya lab, kemudian kadar dan sebagainya. Itu adalah kandungan-kandungan di dalamnya. Oh, low baterainya low. Aduh, kan nggak sesuatu ini.
Aduh, sesuatu lagi nih. Kang, penuh ya Kang. Baterainya habis tapi penuh ini. Mana yang bisa dicabut Kang? Yang bisa dicabut mana? Kita habisin tasin ya, 2 jam nanti terus istirahat maksimal setengah 4 lagi. Ini jam paling 10 menit. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada beberapa pupuk anorganik, ada TSP, NPK, urea, dan sesuatu lagi proses kimia melalui pengolahan sesuatu bahan dari kimia, bahan-bahan kimia diolah menjadi pupuk. Kemudian pupuk organik mencakup semua pupuk yang dibuat dari sisa-sisa mikroorganisme, baik itu tanaman, hewan, kemudian sisa-sisa makanan dan lain-lain. Nah, itu adalah suatu pertumbuhan ya. Kemudian contoh kompos, pupuk kandang dan lain-lain. Nah, hanya kita mencoba menggambar. Ada misalnya pupuk kandang aja, keringkan, misal pupuk kambing, pupuk kandang kita keringkan. Jangan langsung ya, karena setiap kotoran hewan itu mengandung gas. Kalau kita langsung kita pupuk, maka panas. Di tanaman itu, kita akan mengganggu pertumbuhan, bisa mati juga. Nah iya, betul. Nah, salah satu contoh tadi kenapa bisa gas? Kalau kotoran sapi kita tampung dalam ruang tertutup, masa mengalami tekanan, ada gas. Nah, itu bisa menghasilkan api atau gas yang bisa memasak. Dan ada untuk lampu dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Maka kita panas diamkan dulu menjadi kering dan dingin. Nah, dari penggolongan jenis-jenis sumber-sumbernya, maka kita mencoba dari segi keilmuan, apabila kita gabungkan dengan beberapa bahan dan kemudian kita campurkan dengan beberapa bahan seperti bahan pengurai E4, satu organisme yang bisa menghasilkan bahan pupuk menjadi E4 sendiri itu sudah produk penelitian efektif mikroorganisme ya, efektif organisme E4 itu hasil urai yang kemudian dari pupuk dari ubah menjadi itu ada salah satu penelitian cukup panjang ya, itu di Jepang. Di Jepang itu mencoba bagaimana dia mengalahkan atau membuat suatu produk tandingan yang dibuat oleh Eropa, Amerika dan sebagainya, itu tahun 75, saya lupa ada namanya. Nah, itu bisa menghasilkan suatu bahan yang menghasilkan menjadi pupuk yang bisa meningkatkan pertanian. Maka lahan sekecil itu, Jepang itu kecil Jepang itu, nggak nyampe 1 Jawa kok. Tapi dia bisa menghasilkan suatu produk yang hampir sama, bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau warganya. Dari situlah dia lahan sekecil apa bisa meningkatkan dengan bukan bahan kimia. Dia membuat suatu penelitian yang istilahnya menghasilkan suatu, salah satunya adalah pupuk vokasi, yaitu yang menghasilkan fisika atau kimia. Jadi pupuk yang dibuat di pabrik dengan jenis kadar unsur hara sengaja ditambahkan dalam pupuk sebut dalam jumlah tertentu melalui rekayasa fisika kimia anorganik ya. Nah, kemudian berdasarkan kandungan, ada yang pupuk P, ada pupuk N, ada kemudian pupuk NPK, ada mikro, kemudian protein, unsur boron,
pupuk tembaga, dan sebagainya. Ini adalah bahan-bahan kimia menjadi kandungan-kandungan pupuk di dalamnya. Tentu setiap unsur tanah atau unsur tanaman yang dibutuhkan tidak sama ya. Misalnya di sini ada ilmu tanah, apabila di lab maka menghasilkan suatu kandungan yang berbeda dengan tanah lainnya. Satu tanah tertentu akan berbeda dengan tanah lainnya. Salah satu contoh itu Mangga Gedong di Cirebon dengan Mangga Indramayu. Dicoba kandungan di Jogja, tempat bertua itu tanahnya bagus, kandungan tanah Merapi. Tapi pada saat ditanam sampai sekian tahun besar tidak berbuah. Kemudian ada rekayasa seperti mangga apel, itu mangga produksi buah gedong yang direkayasa seperti mangga gedong tapi bukan mangga gedong. Kemudian ditanam, tanahnya bagus, mengandung belerang dan sebagainya, tapi tidak berbuah. Nah, mungkin salah satu lagi korma juga sama. Tapi ada yang sudah bisa berbuah. Nah, tapi kembali lagi, berbuahnya tidak akan sama rasanya atau mungkin kandungannya yang antara di Arab Saudi dengan Indonesia. Ada yang bisa berbuah. Nah itu yang paling lucu tadi itu. Mangga gedong oleh tanah sama-sama tanah Indonesia nggak akan tumbuh. Nah itu yang setiap tanah, setiap pohon memerlukan suatu nutrisi, kandungan bahan kimia yang berbeda, tidak sama. Nah, ada pupuk anorganik, itu keunggulannya mudah dan transportasi karena gampang ya dikarungin dan pengolahan yang ke pabrik dan tidak menambahkan. Kita semua kandungan komputasi itu ada kandungan yang mudah disimpan, mudah diaplikasi, produksi relatif murah. Kalau dalam produksi massa untuk skala besar pabrik, itu mungkin itu murah. Kemudian tanpa pupuk organik, produksi pangan dunia akan naik hingga 40%. Itu klaim mereka. Hanya kita sampai saat ini belum ingin simpel ya, belum ada sampai produksi massa sebanyak apa yang diproduksi oleh pabrik. Karena satu bahan baku yang itu terbatas. Misalnya sapi, kambing, kotoran ayam itu tidak sebanyak apa bahan kimia yang mereka produksi. Kemudian konsumsi energi besar, dapat menimbulkan emisi gas N2O khususnya urea, dan penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan polusi badan air dan mematikan ikan. Ini adalah kelemahan. Misalnya apabila berlebihan maka tanah atau kandungannya di dalamnya tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan atau menyebabkan kalau air ikan itu akan mati. Yang itu satu kelemahan yang terjadi karena memang campuran bahan kimia apabila sudah mengurai di tanah, di air, dikonsumsi oleh hewan lain atau hewan lain, kan dia belum tentu. Nah, pupuk organik organisasi hewan, tumbuhan atau lainnya dapat berbentuk padat atau cair. Dan nanti yang kita pelajari mulai dari Kamis sampai selesai, kita akan membuat suatu produk pupuk bokasi, pupuk padat dan pupuk cair. Mudah-mudahan tempatnya cocok, itu sudah ada kotoran sapi katanya, 200 kilo atau 400 ya, nggak begitu paham dari. Karena kemudian kita akan buat pupuk cair dan pupuk bokasi. Memang prosesnya lama ya, sekitar 2 mingguan baru bisa kita gunakan, kita kemas, kita bungkus. Nah, pupuk organik sebagai penyimbang dan penyedia sebagian unsur haranya, penyedia hara tanaman. Artinya misalnya
kalau tadi itu ada di beberapa di Jawa itu menggunakan siklus tanaman yang berbeda. Nah, itu ternyata juga akan memperbaiki unsur hara tanaman. Tanaman tertentu akan menghasilkan unsur hara bagi tanah lainnya. Itu tanpa pendidikan formal yang masyarakat lakukan, tapi mereka lakukan, tapi menghasilkan kearifan lokal, dan itu menjadi satu contoh bukti bahwa dengan siklus tanaman menggunakan tanaman lain itu bisa meningkatkan kesuburan tanah. Itu tanpa suatu penelitian, tanpa suatu pelatihan, tanpa suatu pendidikan formal, tapi masyarakat punya kearifan lokal, itulah yang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, salah satu kita untuk memicu mempercepat adalah melalui coba kita mengaktifkan dari unsur mikroorganisme yang disediakan, baik itu ada di hewan, tumbuhan, tanaman, bekas-bekas kotoran dan sebagainya yang kita manfaatkan. Maka sebagai pembenah tanah yang mampu memperbaiki struktur tanah hingga kondisi lingkungan optimum dan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah pupuk fungsinya. Kemudian peranan pupuk organisme meningkatkan aktivitas keragaman dan jumlah mikroorganisme. Salah satunya kita campuran ada E4. E4 adalah suatu makhluk bakteri yang kita tidurkan. Kita tidurkan, kemudian kita aktifkan dengan cara mencampur zat lain, kira dia bangun dan hidup. Aneh kadang-kadang, iya memang aneh. Saya juga sesuatu yang nggak bisa karena nggak belajar ilmu itu. Kalau kita gunakan fungsinya itu untuk dia tidurkan, kemudian kita aktifkan, dia bangun, kemudian mengurai menjadi berproses dengan bahan-bahan lain menjadi suatu pupuk organik yang menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Nah, bahan pupuk organik meningkatkan aktivitas keragaman dan jumlah mikroorganisme tanah itu sendiri. Nah, hasil campuran ini menghasilkan mikroorganisme yang dibutuhkan dalam tanah. Ada beberapa campuran, ada yang 4, kemudian ada gula, ada beberapa bahan lainnya. Nah, peranan bahan organik dalam memperbaiki sifat kimia tanah sehingga siklus dan penyedia hara menjadi lebih baik. Itu peranannya bahan organik. Karena jasa teknik dari suatu kotoran dan sebagainya itu ada kandungan yang memang diperlukan oleh yang diperlukan untuk mengurai sesuatu lagi barang yang menjadi unsur hara dan tidak menimbulkan masalah untuk lingkungan ya. Karena apapun kalau kita timbun kemudian tanah entah itu jasad manusia, entah itu jasad binatang dan lain-lain udah kita kubur, itu akan menghasilkan ada pupuk kompos, ada pupuk bahan-bahan lain jadi campuran menjadi pupuk vokasi. Karena campuran-campuran dari beberapa jenis dan lain-lain. Kadang-kadang kalau zaman dulu biarkan saja mereka dulu menguap presnya, kemudian bisa dikeringkan, dihancurkan, bisa langsung dicampurkan ke kotoran kambing itu. Ada pakai seresah, dicampur, digabung, digiling, dan ada mesin penghancur. Jadi ada yang bertanya, Pak, kira-kira yang diperlukan adalah apa? Alat penghancur, bisa kotoran kambing yang kering dihancurkan, jadi dicampur dengan seresah, jadilah kompos atau pupuk kompos atau pupuk vokasi dengan campuran lain. Nah, ini yang tadi disampaikan pada Abdul Baik bahwa ada beberapa kandungan yang ada di dalam kotoran binatang. Dari mana ini Pak? Ya nggak tahu saya juga karena dari lab, dari ahli kimia, ini dari lab yang ada alat ukurnya, ada kandungan yang di dalamnya bisa diukur sehingga menghasilkan ayam domba. Nah, tanah apa yang bisa lebih mementingkan kotoran sapi, kotoran ayam atau kotoran domba? Ya kita mungkin ada lab lagi, ada lab tanah, ahli tanah dan sebagainya. Tanah sendiri benar ratusan jenis.
Kalau Bapak ketahui, itu di tempat di sana itu ada solarium. Itu kamus kayu di seluruh dunia. Coba yang tahu ada berapa kayu di seluruh dunia yang sudah diketahui? 200? 1000? 2000? Oh, ada berapa coba? Nggak tahu. Ada yang sudah diteliti ada 200.000 lebih jenis kayu seluruh dunia. 200.000, gimana ngitungnya? Itu apa akarnya? Kalau mau ke pustaka apa namanya? Apa sih namanya? Bukan pustakaan ya. Contoh jenis-jenis kayu seluruh dunia ya di kehutanan di Gunung Batu. Itu yang terjadi, dan kita pun memiliki yang memiliki berbeda. Nah, ini adalah unsur-unsur kotoran hewan yang diperlukan. Tapi di bawah itu diperlukan oleh di sini. Padahal kembali. Nah, yang ada semua. Jadi sini fosfor lebih tinggi, kemudian ada ini adalah bagus semua karena dia adalah mikronutrien dalam pembuatan pupuk. Kurang satu unsur maka belum menjadi pupuk vokasi karena di contoh adalah penciptanya dari orang seperti karbon ya. Nah, darah ada tepung ayam, sampah, ini adalah beberapa bahan organik. Kemudian ada rambut, ada gulma, ada serasah, ada daunnya, kotoran ternak, kertas, dan lain-lain. Bisa terurai di dalam tanah atau kemudian bisa diurai dengan bahan lain menjadi bahan-bahan untuk vokasi. Tapi berbeda dengan plastik, karet yang tidak terurai sampai ratusan tahun. Seperti plastik, karet, kemudian apa lagi ya? Plastik yang terurai ada waktu itu saya pernah baca plastik sekian tahun, kemudian karet itu sekian ratus tahun bisa terurai, bisa hancur. Ya, jadi kalau ini adalah suatu bahan yang bisa hancur di dalam lantai, bisa mengandung yang bersih bukan sampah. Artinya ini adalah yang bisa menghasilkan pupuk organik yang untuk bahan-bahan pupuk lainnya. Tulang sangat lambat dikomposisi karena keras ya, kebenaran sumber hama penyakit. Dekomposisinya dapat menarik sumber hama penyakit. Kotoran hewan dapat mengubah. Artinya bahwa kayu-kayuan, ranting-rantingan, kemudian arang atau batok kelapa itu ada beberapa zat yang memang untuk menyerap karbon. Kemudian juga untuk berikat arang untuk sebagai menyimpan panas dan sebagainya.
ada yang mengandung senyawa belerang ya. Tapi kalau untuk tanaman anggrek cocok malah ditanam di media arang atau berikat. Bisa makanan, lambat dikomposisi, menarik binatang, juga kucing. Ini yang sekarang di Jakarta ada pengelompokan bank sampah. Bank sampah itu bisa sisa makanan, kemudian kemudian ada dan jenis lainnya, dan mereka pisah-pisahkan. Mereka di bank sampah itu sudah tahunya mau bersih, mereka jual lagi pada pemulung atau pabrik yang menyediakan sisa sampah. Kemudian olahan susu mentega lama terkontaminasi, bau tak sedap, bisa sumber penyakit. Minyak, lemak sangat lama terdekomposisi, bau dan sedap. Sisa ikan selain nanti sisa ikan yang ada di dan busuk. Ini karakteristiknya. Jenis sampah rumah tangga yang tentu bisa kita olah. Dami padi yang paling tinggi nih, dami padi ya. Sekam padi, kemudian bekatul, kemudian tongkol jagung, kulit kelapa, yang bisa digunakan untuk pengganti sekam ya, sekam padi atau sabesa atau apapun untuk campuran-campurannya. Jadi ini yang bisa digunakan kandungan hara limbah pertanian berberat kering. Nah ini kalau misalnya Pak nggak ada sekam padinya, bisa diantara sekian banyak yang bisa kita gunakan. Ini ada sudah kandungan-kandungannya untuk meningkatkan bahan-bahan untuk kandungan di dalam populasi. Kulit kelapa juga mungkin dicacah dulu ya, dicacah, dihancurkan, ada yang pakai mesin penghancur, kemudian apa lagi ya, jerami, kemudian tongkol jagung juga harus dihancurkan dulu, baru bisa kita untuk membuat bubuk keringnya. Coba kita tadi yang coba saya sampaikan ada manfaat pupuk organik secara ekonomi. Saya tadi melihat bahwa pupuk organik kalau kita bisa produksi massal, maka jatuhnya akan lebih murah. Nah, tentunya tadi yang nggak habis pikir di saya, ya mungkin mereka memperlakukan khusus dari pengolahan khusus karena produksinya sedikit, kemudian dicobakan di pertanian, maka menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Tapi apabila beberapa kelompok tani bergabung, kemudian diolah menjadi produksi massal, mungkin itu produksinya kan jatuhnya lebih murah. Nah, ini yang dibilang kenapa bahwa makanan-makanan organik bukan menggunakan bahan-bahan kimia itu harganya lebih mahal tadi, karena sesuatu bahan yang digunakan mereka dengan skala kecil, kemudian diolah yang cukup lama, 15 hari tadi, diolah menjadi suatu bahan, menghasilkan produk pupuk. Nah, artinya bahwa kalau aspek ekonomi menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. Panasannya bahan baku melimpah, murah, cenderung dibuang. Nah, beberapa manfaat pupuk organik tentu banyak di sekitar kita. Orang malas bawa. Tapi kalau pada saat dia skala besar di Lampung ada sampai ratusan hektar yang menghasilkan jenis pupuk lainnya, karena dia mengolah sampingan hasil olahan itu. Dia hasil makanan, kemudian sisa-sisa makanan yang pupuk jerami, kemudian dia jadi pupuk, dia jual. Jadi ada produk sampingan. Jadi beberapa kan kotoran sendiri bisa menghasilkan gas. Jadi dia tidak listrik dan gas untuk makan, dia tidak ditanggal tampung dalam tampung gas untuk masak dan lain-lain.
Nah tadi ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek agama. Yang jelas soal aspek lingkungan, polusi udara karena bakaran. Nah, kotoran-kotoran ini yang kita buang ke tempat sampah, kemudian dibuang jadi timbunan ada, yang jadi masalah di mana? Bandar Kembang. Maka apabila kembangkan sudah nggak laku karena bau kotoran dan lain-lain. Nah, dengan adanya akan limbah, tentu misalnya kalau plastik kita kumpulkan lagi ya, jadi tetap buang sampah dan sebagainya karena ini masalah jarang sekali. Nah, kemudian sehingga bisa kita tampung, bisa kita olah menjadi pupuk masih terbaik dan benar sudah bisa menjaga alam. Saya mau tanya nih, sudah ada sedikit bayangan belum atau akan di benak-benak Bapak nih sama ini pelajaran pertama, pelajaran kira-kira apa namanya sedikit paling tidak sedikit manfaat apa yang didapat sehingga iya ya sebenarnya itu saya baru tahu bahwa pupuk organik, kemudian saya baru memahami pupuk organik, kemudian baru sedikit saja paham dari yang sudah diceritakan kira-kira apa yang ada di benak Bapak-bapak mungkin bisa diceritakan. Bayang-bayang. Bayang-bayang masih gelap ya. Ya. Memang ini proses kalau pendidikan kemudian kita praktekkan. Nah kemudian prakteknya itu lama hasilnya itu sekitar 2 minggu baru bisa didapat, 21 hari kemudian bisa kita lihat, baru kita coba kepada rantai tanaman, baru kita lihat. Memang prosesnya lama, panjang. Karena ini bapak-bapak sama ibu jadi kesimpulannya paling berat yang dicari sekarang tanaman yang diminta adalah pupuk vokasi. Pupuk vokasi ada nggak? Kalau yang pupuk vokasi nggak ada adalah bukan. Karena tadi dia cepat sekali pertumbuhan dan yang jelas bahan kita di kota besar organik itu hasilnya lebih mahal daripada tanaman biasa. Jadi kembali lagi bahwa dia lebih sehat, dia lebih dicari orang, dia untuk konsumsi orang-orang menengah ke atas. Bahwa mereka kalau menyadari kesehatan, tapi bukan berarti yang lain kimia itu berpenyakit, tidak ya. Itu dibutuhkan sekarang saya memahami masyarakat terhadap manfaat pupuk vokasi. Kemudian bagi tanah atau tanaman meningkatkan yang jelas ya, pupuk organik meningkatkan tanah. Karena tadi dia sumbernya dari alam, dari makhluk hidup, akan meningkatkan produktivitas atau unsur hara di dalam tanah. Itu kembali lagi yang bisa mengukur ada nilai. Tanah itu berapa item yang bisa diukur di beberapa oleh karena mahal, karena ada penelitian begitu. Sekali untuk melakukan uji kandungan tanah di dalamnya. Yang satu yang unik sekali
sampai sekarang dinamain oleh beliau yang bawa itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi pada saat saya pergi ke sana, saya bertanya, ini pohon apa? Pohon Soekarno. Maksudnya, iya. Pak Soekarno bawa ke sini ditanam tumbuh di Arab Saudi. Maka saya sebut tanaman Soekarno. Saya lihat amati itu. Itu kayak pohon sengon tapi bukan sengon, akasia dan sebagainya. Dan yang hebatnya itu Pak Soekarno itu adalah sarjana teknik sipil. Entah dia punya ahli, dia memahami itu, kemudian dia bawa ke Arab Saudi, ditanam dengan tanah yang kering dan tandus, tumbuh. Makanya sesuatu heran yang tadi bilang, satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di Arab Saudi, tanah tandus dan sebagainya adalah, tadi saya nggak tahu jenis apa, saya lupa sampai sekarang saya belum suatu hari itu. Itu dia bilang pohon Soekarno. Ya orang bilang pohon Soekarno, orang Arab semua ngomongnya Soekarno. Saya bingung itu. Dan tumbuh. Ya makanya saya juga heran. Saya dari satu tempat lagi, begitu juga. Jadi sana yang saya tumbuh adalah pohon korma sama pohon Soekarno. Jadi saya tahu. Aduh, karena bapak nggak tumbuh. Ya sudah lah, bilang itu penghargaan mereka begitu. Yang bawa. Ya, di situ unsur tanah yang kebetulan mungkin ahli tanah oleh ahlinya Pak Soekarno dibawa ke sana. Kandungan apa di dalam tanah di Arab Saudi yang cocok untuk bisa tanah. Karena setiap pohon diteliti, kemudian unsur apa yang diperlukan sama dengan tanah yang di Arab Saudi. Ya, itu. Sampai sejauh itu kita sudah punya pakar yang bisa pohon yang tandus dan rekayasa bawa tanah dari sini tanpa rekayasa dan apapun. Ya jelas bawa dengan tanah ya supaya nggak mati ya. Bawa dengan tanah kemudian dan dia bisa menyesuaikan hidup di sana. Nah, terus saya juga termasuk yang reklamasi lahan tambang itu juga berat sekali. Kembali kandungannya akan banyak yang mati. Nah, itu salah satu keunikan. Tadi bilang ada beberapa unsur yang memang harus melalui lab pelajaran di mana bahwa kita cocok. Jelas Arab Saudi mungkin korma itu di sana. Tapi pada saat korma di sini tidak sebagus korma yang ada di Arab Saudi karena kandungannya juga berbeda. Setiap tanah ribuan tanah mungkin jutaan tanah di seluruh dunia yang berbeda dengan yang dibutuhkan di dalam tanaman itu sendiri. Nah, kemudian tentu meningkatkan kapasitas serap pohon bambu. Pohon bambu itu adalah pohon rehabilitasi atau konservasi sepanjang pan sungai yang untuk menahan longsor. Saya pernah ngajar bambu, kemudian sekarang terbukti bambu itu membuat tol sepanjang wilayah Madura kalau nggak salah, itu ada di pinggir pantai dan konstruksinya dari bambu. Ternyata pernah dilakukan pengawetan bambu melalui air garam, air laut, dan dia lebih awet. Ada beberapa teknik. Saya ngajar juga bambu, sampai saya diminta Pak, suatu saat diminta mengajar di konstruksi bambu. Baru saya belum punya pengalaman Pak, yang mengetahui kenapa bambu bisa digunakan. 10 juta batang bambu dimanfaatkan untuk membuat jalan tol. Bambu itu punya kelenturan yang sangat tinggi. Apabila kenapa di Jepang bambu banyak yang dimanfaatkan digunakan? Karena dia sadar bahwa Jepang adalah negara gempa, maka jenis bangunan yang cocok adalah menggunakan bambu. Dia lentur, dia ngayun. Nah, dengan beberapa sentimeter dia bisa menahan beban sekian kilo. Nah, itu adalah tanaman yang berbeda, tidak terdapat dia. Dan dia bisa sampai 30 meter ke bawah menyimpan tanah. Dan apabila ditanah di tanaman kritis yang sangat curam, tidak terjadi longsor. Kenapa di beberapa tempat di pegunungan barang sering kali longsor? Karena dia sudah meninggalkan fungsi bambu sebagai penahan longsor yang terjadi.
Nah, itu yang ahli-ahli bambu dunia sudah, dan tadi dibuat menahan goyang goyangan dan menahan beban jalan tol menggunakan konstruksi bambu. Air laut bisa mengawetkan bambu. Ada satu bambu yang ditanam di tanah sawah atau dapat membangun di tanah sawah, ditanami 2 meter ke bawah, maka bangunan itu berdiri di atas bambu ampel. Nah itu. Ada bambu-bambu banyak, tapi tidak semua bambu bisa digunakan untuk di dalam tanah. Kemudian meningkatkan kapasitas serap air tanah tadi, termasuk pohon bambu itu kalau pagi dia menyimpan air, kemudian dia setelah dia jam 1 maka air itu menurun, itu waktunya untuk boleh menebang bambu karena kadar airnya rendah untuk meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Ini adalah pupuk organik ya, meningkatkan kualitas hasil panen, rasa, nilai gizi, dan jumlah panen. Jelas pasti itu. Tanaman sayur dan pupuk organik dia nilai gizinya lebih tinggi daripada kandungan yang ada di pupuk biasa. Kemudian menekan dan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman. Salah satunya mungkin ya kalau yang di bawah, tapi kalau yang di atas bisa kita menggunakan cair atau asap cair. Kemudian bisa dari kemudian diuapkan hasil destilasinya, cairannya itu bisa untuk bagian luar tanaman itu sendiri. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Saya nggak ngajarkan di sini dulu saat ini. Lalu meningkatkan pertumbuhan dan serangan penyakit ya, dan kesediaan hara di dalam tanah. Jadi unsur hara itu tentu apabila diproduksi terus untuk sesuatu maka unsur hara akan berkurang. Salah satunya adalah tanaman sawit ya. Karena menurut informasi tanaman sawit itu menguras unsur hara cukup tinggi. Apabila dia tanaman ada di bawahnya, maka dia tidak bisa tumbuh tapi tidak sesubur di tanaman-tanaman yang lainnya. Nah itu juga keperluan unsur, dia menyerap unsur hara tinggi sekali. Dan pada saat tadi atas 20 tahun untuk membalikan regenerasi tanah, dia lama sekali dengan pupuk yang cukup banyak. Nah, itu untuk informasi. Tidak menanam pohon sawit, untuk informasi seperti itu. Ini pupuk anorganik dan pupuk organik. Kalau anorganik itu adalah merupakan sumber saja, hanya sumber untuk penyedia unsur hara makro dan mikro. Tapi fungsi organik dalam fungsi pupuk organik itu membenah tanah, fisik, kimia, dan biologi. Dia hanya memenuhi kebutuhan unsur hara makro dan mikro. Tapi di sana kalau di organik itu memperbaiki struktur tanah. Jadi dia menyediakan kembali fungsi, memang lama prosesnya. Dia hanya menyediakan pupuk urea, pupuk NPK dan sebagainya, hanya menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi tidak memperbaiki struktur tanah di bawahnya. Kemudian di organik itu berbeda, membenahi, kemudian membangun unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah itu yang perbedaannya. Perbedaan itulah yang sangat mencolok. Memang lama, tapi dia akan seperti tanaman-tanaman lain menghasilkan beberapa unsur kimia biologi yang diperlukan oleh tanah, sehingga satu kelompok tani di Jawa itu mensikluskan beberapa tanaman dari enggak hanya padi, tapi lain-lainnya. Kemudian menyediakan hara dalam bentuk organik sesuai jenis pupuk makro atau mikro. Menyediakan hara dan mikro sebagian kecil, hara makro dalam bentuk organik. Semua dalam organik. Dia ditanam menyatu dalam tanah, kemudian membangun unsur hara menjadi dengan mikroorganisme. Nah, kemudian mudah larut, kadar hara tinggi, tidak mengandung asam-asam organik, enzim atau kemudian kualitas pemutus nah, ini beberapa anorganik. Nah, memang kalau misalnya biasanya
kalau tanaman padi itu 1 bulan dia gali lagi, dia olah, dihancurkan, bekas padinya itu badannya dia gali campur dengan lumpur untuk menghasilkan kompos. Tapi dia dicampur, tidak dibuang. Nah, maka dia dengan itu 1 bulan merehabilitasi lahan pertanian dengan pemupukan, dengan membajak, dengan menggali, menggaruk, naikkan ke atas, kemudian di atas taruh ke bawah, kemudian dicampurkan pupuk dan beberapa bekas tanaman dikembalikan. Nah, di sini kadar hara rendah, tetapi kadar haranya rendah kecil, jadi lengkap dan karena itu mengandung asam-asam organik, enzim. Kemudian hara utama organik sebagai sumber makanan mikroba. Nah, ada situ mikroba yang memang diperlukan kemudian untuk sumber makanan. Kualitas bervariasi tergantung bahan baku ya. Tadi ada beberapa bahan yang digunakan seperti kotoran sapi, kambing, dan ayam berbeda. Mengandung mikro berperan sebagai antibakteri dan antibiotik. Itu fungsi kotoran yang ada di dalam itu menghasilkan kalau ya dipahami ya, baru dipahami karena memang kandungannya ada bahan fisika, biologi, itu materi-materi yang ada semuanya. Yang penting besok praktek dulu lah, wajiban saya ngajar. Nanti kalau bapak sampai mikir karena ini pakar-pakar biologi, biologi. Pada saat kita jelaskan, dimapur ya bilang. Ini nanti pesan, ini ya. Kita sudah memahami ya. Kalau memang untuk ya, iya. Bagaimana ya? Yo, kalau suruh berantem gimana ya? Nah, perkembangan teknologi ya. Pernah saya ngobrol sama dosen di PB. Pak, gimana untuk merehabilitasi lahan pertambangan? Wah, lama sekali, berat sekali dan sebagainya. Karena tadi pada saat lahan timah ya, nah, penggalian, kemudian kita rehabilitasi lagi susah, berat, nggak mungkin kita kembalikan. Akhirnya muncul lubang-lubang berserakan dimanapun. Dari Kalsel pun begitu. Kalsel, tambang batu bara, hanya tinggalkan begitu saja dan tidak bisa dikembalikan. Nah, saat yang terjadi adalah Kalsel sering banjir karena banyak kumbangan-kumbangan dan tererosi tanah menjadi, karena tadinya lahan gambut, kemudian diambil jadi batu bara, ambil batu baranya, dia kaya raya, tapi raya itu sepihak orang-orang tertentu saja, tidak mensejahterakan rakyatnya. Padahal dia daerah yang makmur awalnya, dan dia tanah yang dianugerahi para ulama, tapi kenyataannya tidak bisa merubah satu kaumnya. Nah, itu bahwa perkembangan teknologi adalah lahan kritis, daya produksi tinggi, karena bila sudah merehabilitasi tambang sangat sulit dan sangat tidak mungkin, sedikit sekali. Paling kita lakukan di sekitar sekeliling kita, itu tidak mungkin. Dan berbeda dengan tambang di luar negeri. Tambang di luar negeri itu menggali di bawah tanah, bikin terowongan. Dia tidak merusak unsur hara tanah di atasnya, tapi dia menggali, bikin terowongan, kemudian sampai puluhan meter dengan teknologi tinggi, dan dia sadar tidak akan mungkin membalikan unsur hara tanah di atasnya apabila dia menggali dari atas ke bawah, dikeruk, diangkat, dibuang. Yang terjadi di kita ingin cepat untung, ingin cepat kaya, banyak duit dengan berbagai macam cara,
akhirnya yang rugi masalah kita. Tinggal ini banyak duit, kalau terus gimana? Akhirnya apa? Masyarakat anak cucu kita yang menikmati keterpurukan. Itu belahan kritis biaya produksi tinggi, lingkungan yang pasti terjadi penyakit dan mungkin airnya yang di situ menggunakan bahannya tinggi sekali dan pergeseran selera konsumen. Nah, kembali ke alam menggunakan bahan-bahan organik. Apakah bisa dikembalikan? Ya kalau kumbangannya kecil nggak masalah. Kalau kumbangannya sampai puluhan ya, mengembalikan unsur hara digali dibuang. Kalau di luar kan dikerok begitu, diambil, mana dia ukur pakai alat, mana kandungan tembaga, maka dia turunkan, kemudian dia blok dengan beton untuk menahan longsor. Terowongan. Makanya di luar negeri semua rata-rata itu di bawah tanah menggali. Berbeda dengan kita. Itu yang terjadi. Maka kearifan keilmuan seorang arif tanpa ilmu maka kehancuran. Tapi apabila orang tanpa ilmu dengan tanpa ilmu dan menggunakan sesuatu melakukan sesuatu dengan keilmuan, kearifan, keimanan, maka nah sudah ya tadi harus masih ada satu lagi, saya ngopi dulu, mau rokok sampai satu bungkus pun. Ini sih karena dibilang di beberapa meter tertentu ini fungsi untuk mereka tuh orang yang arif yang bijak dalam memperlakukan alam, betul orang-orang luar gitu. Orang-orang luar memahami lingkungan, orang-orang memahami apa dia membuat tambang itu di bawah tidak unsur yang dibutuhkan tanah yang tidak mungkin ada di tambang, tambang batu tambang timah. Nah ini kan ini tanaman apa tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam tadi termasuk di magma bumi, di inti bumi sampai 6.000 derajat Celcius itu ada masih hewan ya. Oke, saya nggak terlalu detail ini, saya membingungkan. Ini ada, itu saja. Jangankan di tanah sekian puluh meter, Allah aja menciptakan organ makhluk hidup di dalam 6.000 derajat Celcius. Nah, ini organik, anorganik, with the soil and the plant, kemudian anorganik. Nah, ini satu, kalau kita menggunakan organik, maka tanah akan gembur ya. Perbandingan. Kalau anorganik, seperti ini, dia akan sesaat saja. Yang dibutuhkan tanaman. Pada saat dia memberi pupuk, maka dia unsur hara yang dibutuhkan tanaman cukup. Tapi tidak memperbaiki struktur tanah. Intinya itu. Kita bisa perbandingan yang menggunakan organik dan anorganik. Nah, ini biologi, fisika, kimia. Tadi sudah sampaikan juga, mungkin saya nggak akan mengulang ya. Ada terlalu jelimet sih bahan kimia nih, apa aja sih. Tadi ngomong apa, ini zat-zat apa juga saya nggak ngerti katanya. Ya, itu ini unsur kimia, unsur-unsur yang dalam tanaman. Kemudian biologi, ini unsur-unsur pengurai. Jangankan di pohon tanah, di inti bumi saja ada tumbuh mikroba yang ciptaan Allah yang tidak bisa dideteksi. Karena tidak ada yang kuat makhluk hidup bertahan di situ. Kemudian fisiknya seperti itu, menggemburkan tanah. Kemudian, ya ini terima kasih yang terakhir. Intinya, terima kasih. Bagaimana kita memulainya dari yang kecil kata Hakim itu dari diri kita sendiri, dari lingkungan yang rumah tangga terkecil, lingkungan terdekat, lingkungan terluas.
maka dari yang kecil dari kita sendiri ya sekarang. Nah, jadi kita memahami bahwa ada reduce, reuse, dan recycle. Nah ini adalah bahwa sampah bisa mana apa saja yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan, yang kita bisa olah kembali. Nah itu mungkin barangkali yang mau bertanya, baik saya atau Pak Oleg sebelum ditutup? Ya, nanti Pak Diki aja tuntaskan dulu. Nanti saya ada penutup untuk hari ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau langsung praktek aja lah. Sudah dulu. itu sampah apa namanya? Kotoran sapi sudah 400 kilo disiapkan. Kita masih koordinasi, mudah-mudahan besok lengkap ya. Mudah-mudahan kita jadi ya. Ini karena tempat sendiri memerlukan tempat yang khusus karena memang tidak ada panas matahari langsung dan kena air hujan langsung. Menjaga kelembaban sekitar 50 derajat ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada karena udah sore, mungkin ada pada tambah dari Pak Oleg, saya mohon maaf secara pribadi. Saya kurang maupun ada tutur kata saya kurang berkenan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini pinjam dulu slide-nya sedikit aja Pak Diki. Saya itu ingin mempertegas dari apa yang disampaikan Pak Diki di tabel. Tadi ada tabel ini sama yang sebelumnya ada tabel juga kalau nggak salah. Depan. Oh nggak ada, ini berarti ini ya? Iya, kandungan. Tabel yang ini. Nah ini. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf saya menegaskan dari yang sudah disampaikan karena ini penting nanti pentingnya di sini. Jadi unsur apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan dari pupuk vokasi yang dibuat? Unsur apa? Ya kita tinggal pilih dari tabel ini. Kalau misalnya mau ada unsur zincnya, zinc Z, Zn, kita pilih kotoran sapi itu ada Zn-nya. Ya. Misalnya Zn itu dilihat dari kekurangan Zn apa tadi? Misalnya tadi kering di daun ya, atau kering di daun terus menguning kemudian berguguran. Nah kalau gejala itu ingin didapatkan berarti Bapak ambil dari kotoran sapi. Nah sekarang kalau misalnya kebutuhan nitrogennya tinggi, nitrogen itu dibutuhkan untuk klorofil misalnya, untuk daun. Kalau yang penghasil daun mungkin nitrogennya harus ditinggikan, betul nggak? Pilih mana Bapak kotorannya? Domba. Ya kalau nggak ada ya boleh sapi juga, tapi agak berkurang dibanding domba. Kalau nggak ada sapi pula, yang ada lah ayam. Ayam pun ya. jadi ya. Kalau ayam banyak ya di sini. Ya, ayam cuma sedikit nitrogennya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita bisa tambahkan kan ini baru dari kotorannya. Nanti kan dari hijau daun-daunan bahan organik tambahannya, daun hijau, ya hijau daun. Ini begitupun yang tabel berikutnya. Nah, kalau ini dari limbah mana yang ada di sini, Bapak Ibu bisa munculkan nitrogen sama karbon, ya, itu ya, tinggal dipilih. Atau ada yang selain yang di sini juga Bapak bisa identifikasi. Makanya saya tanya di sini limbahnya apa yang dihasilkan dari kebun Bapak. Makanya itu yang harus Bapak jawab supaya pembuatan pupuk vokasinya itu bisa diperbesar skalanya. Kalau misalnya hanya untuk kebutuhan Bapak aja mungkin mencukupi. Tapi kalau ada keinginan kelompok Bapak ingin membuat produk vokasi yang dijual, misalnya untuk RHL atau apa gitu ya, ya itu harus dipikirkan bahan bakunya, ya harus dipikirkan. Karena kalau bahan bakunya tidak dipikirkan, udah buat satu kali udah kehabisan bahan bakunya, gitu ya. Jadi tidak berkelanjutan. Ya itu aja sih tambahannya. Terima kasih Pak Diki udah menyiapkan ini. Silakan kalau mau dibereskan. Saya mau ini satu lagi, kaos yang tadi diberikan memang untuk dipakai, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tapi dipakainya hari apa?
hari Kamis pada saat praktik. Ya, kalau misalnya besok cuacanya mendung, jangan dicuci nggak apa-apa. Betul nggak? Kan mau dibuat kotor-kotoran kita. Betul nggak? Agak gatel nggak apa-apa dikit ya. Ya. Kalau mau dicuci juga, tapi harus dijamin kering, hari Kamisnya. Karena pertama untuk keseragaman, kedua kita butuh untuk foto bersama. Ya, supaya seragam. Kemudian ini Bapak dan Ibu, kita dari panitia butuh 1 orang untuk menjadi penghubung antara peserta dengan panitia. Ya, kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang bersedia nggak yang jadi penghubung? Katakanlah ketua kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu kayaknya agak mengarah ke sini nih, ke arah sini. Pak Budian atau Pak ini? Ya siap. Enggak, maksudnya ketua ini hanya penghubung aja, jadi supaya lancar komunikasinya. Oh, ibu-ibu. Cepat nangkap. Bahasa Indonesia itu lapas. Bahasa Indonesia pasti. Mau Putus. ya? Apa mau dipilih? Kenapa? Oh ya. Oh ya, oke boleh. Masih siapa namanya? Pak Roy. Pak Roy, ya. Pak Roy, oke, ya. Jadi Pak Roy yang menjadi koordinator kelas ini ya. Ya. Kami minta tolong bantuannya nanti kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan peserta ya. Kalau perangkatnya mungkin karena kita di sini ya mungkin ke koordinatornya aja ya. Pak Roy ya. Oke, terima kasih ya. Satu lagi biasa kalau biar lengkap. Besok datang ke sini jam berapa? Jam 8. Kita mulai besok masih ada 2 mata pelatihan masih di kelas ini dari pagi sampai jam 1 karena 6 jam ya. Jadi saya nanti lumayan lama, jadi Bapak Ibu siap mendengarkan suara yang gak enak. Kalau suara ibu-ibu pasti enak ya. Kalau bernyanyi ya. Tapi mudah-mudahan suara saya besok bisa didengarkan selama 6 jam pelajaran. Setelah itu Pak Diki 3 jam pelajaran. Jadi besok masih sampai sekitar jam seginian juga. Kemudian ada pengantar praktik untuk besok. Jadi saya tanya kesiapan alat dan bahan. Kemudian besok itu Bapak dan Ibu apa yang harus dibawa, yang punya dari rumah misalnya cangkul kah, yang begitu nanti besok diidentifikasi ya. Karena alat-alat itu tidak disediakan di sini semua kan Pak ya. Jadi kita kalau yang memungkinkan, tapi kalau yang jauh-jauh ya kita sesuaikan. Itu saja dulu mungkin ya. Terima kasih atas kebersamaannya satu hari ini bersama kami Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Terima kasih. Kita ketemu besok pagi jam 8. Ya. Enggak Pak, enggak langsung pulang ya. Di sana kopinya sayang kalau nggak diminum. Ya. 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 Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.